Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen membahas sebuah film yang gue mendatangkan preskon trailer waktu itu udah. Dan diundang ke press screening untuk film Sampai Titik Terakhirmu. Nah ini review jujur gue akan gue ulas setelah preskon yang satu ini. Jadi let's go. Jadi Influenza, gue sudah sampai di Plaza Senayan untuk menghadiri press screening dan juga press conference untuk film Sampai Titik Terakhirmu. Yang waktu itu gue udah hadiri juga ya untuk press conference trailernya. Kita lihat filmnya seperti apa dan keseruan press conference-nya, jadi let's go. Jadi somehow another semesta ya membantu kita juga. Saat keluarga ini ketemu pertama kali kayaknya udah hahihi, terus nyatu, chemistry-nya udah dapet. Bani sama War saat ketemu juga awalnya masih malu-malu, tapi ada gitu, ada chemistry-nya gitu. Dan saat reading aku biarkan aja sih itu mengalir, dan semuanya juga menempatkan diri bukan hanya untuk bermain dengan baik, tapi membantu, saling membantu biar keluarga ini menghidup. Semoga bisa lebih menghargai waktu untuk orang-orang yang kita sayang, bisa lebih sayang lagi ke pasangannya. Semoga yang mungkin ada di posisi almarhum sama semangat, kalian gak sendiri, masih banyak yang sayang sama kalian. Semoga film ini menjadi berkah juga buat almarhum dan kita semua. Mungkin sebagian orang bilang, wah Alfi nggak acting. Tapi acting kok itu. Itu acting. Mungkin ada teman-teman yang kesel, ya aku hanya mengeluarkan emosi yang selama ini ku pendam, yang kusisikan, maksudnya ya buat karakter ini ku simpen dulu nih. Kalau emosi tahan-tahan buat yang ini nih gitu. Akhirnya aku tumpahkan di sini dan ternyata nggak tahu gimana perasaan kalian menontonnya. Gimana ngeliat karakter Bang Alfi tadi? Oh, nyebelin, itu yang aku tunggu. Nah, kalau kita sebagai orang tua dalam hal ini di cerita ini sih pengennya anaknya dapat istri yang bahagia, yang sehat gitu ya. Tapi kan kembali lagi yang menjalani anaknya. Jadi kayaknya pas dikasih peran itu dengan kondisi seperti itu, aku jadi mikir kalau misalnya ini terjadi pada aku, apa yang akan dilakukan oleh ibuku. Kayaknya ibu dan ayahku tuh selalu memikirkan apa yang terbaik dan apa yang membuat anaknya bahagia. Dan kalau itu memang sebuah tantangan, biarlah anak ini bertumbuh dengan menjalani tantangan itu dengan tanggung jawabnya. Dede ini lebih sayang sama Tesela karena dia apa-apa Tesela. Tapi kalau kali dia enggak. Karena diisilin terus. Dijailin. Tapi aslinya aku tuh lebih dekat sama kali dia. Sama kayak Samin. Dia harus usil banget sama Shakel, harus kayak beneran chaos banget gitu secara karakter, padahal sebenarnya semuanya manis banget. Itu salah satu tantangannya sih. Aku sama Mawar tuh kalau lagi make up sebelum kita syuting, Shakel bakal datang ke kita, pegang di tangan kita tuh nyender, nemenin kita make up. Jadi pas nyampe ke set kita lebih ke gimana caranya sebel ya sama anak ini, padahal dia manis banget gitu. Jadi sama yang lain sih, ini rasa kekeluargaannya dari awal reading udah berasa banget. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Mungkin iya, untungnya di film juga nggak kelihatan Lydia tuh berhasil seperti Tesela ya gitu. Dia at least mencoba untuk menjadi kakak untuk Dide gitu, menggantikan Tesela, karena awalnya ada 2 kakaknya, sekarang cuma 1 dan mereka kan sering berantem gitu kan. Iya, aku tahu persis rasanya seperti apa ketika aku diberi peran sebagai Ibu Erna di sini. Tapi memang sebagai orang tua, ketika anaknya dalam kondisi yang tidak baik, ketika kondisi anaknya sakit,
memang kita dipaksa, kita mau nggak mau harus menjadi sosok yang lebih kuat dari anaknya gitu. Dan aku berharap banyak orang tua di luar sana yang menjadi kuat. Aku berharap semua sehat. Aku doa semoga siapapun yang lagi sakit diberikan kekuatan. Dan sebagai orang yang harus menjadi support system, percaya aja, kita pasti kuat melewati semuanya. Setuju sama Bu Dina tadi sih, scene yang dimana Sheila itu minta kita jawab satu persatu. Ya. Itu sangat menguras banget karena kita juga syutingnya lumayan lama tuh, take-nya dari abis Isya sampai jam 12 malaman. Tapi memang kita di situ untungnya satu energi semua tuh, jadi yang tadinya mungkin kita ngerasanya berat tapi ya udah jadi jalan aja, ngalir aja gitu jadinya. Kalau ditanya yang paling membekas sebenarnya dari awal kita reading, ketemu sama keluarga, ketemu sama Kak Arbani, itu aku ngerasa kita kayak ada di satu perasaan yang sama. Apalagi ketika kita nonton video-video dari Albi dan almarhumah, baik yang udah diupload maupun yang belum. Dan aku nggak tahu dari tatapan mereka aku bisa ngerasain kalau kita tuh ngerasain yang sama terhadap kisah ini gitu. Jadi itu momen yang magical sih menurut aku. Bu Dina ini bikin grup reading gitu, terus kami ini kalau kebetulan bukan yang tangis-tangisan bagiannya gitu, tapi lebih ke sana kok badan lo. Ntar nggak enak sendiri, anak udah masukin bola juga. Tatapannya intimidatif ya, kayak cepetan ngomong gitu. Kami lebih membaca karakter yang mau kami mainkan ini sih. Jadi bikin halaman ke nolnya itu tadi, bahwa latar belakang si tetangga ini, apa kemudian motivasinya kok jadi hatersnya si Sheila dan sekeluarga. Pokoknya intinya ya harus menjadi sejulit mungkin aja gitu. Iya. Observasi sama siapa? Oh iya, sorry. Oh iya. Jadi gue sebelum itu gue nanya sama ibunda dari almarhumah Sheila bahwa ya tokoh yang gue perankan ini ada nggak di tempat aslinya gitu. Ada. Ternyata orangnya memang ada. Dan emang lu kan orangnya. Rumahnya di Tangerang, bukan di dekat rumah saya. Iya, jadi orangnya memang ada gitu. Terus gue kesana kan, gue observasinya deh. Lebay. Orangnya masih ada, dan udah memang sekarang pun sudah membaik gitu. Hubungannya bener. Keadaan keuangannya nggak tahu lah. Motivasinya ekonomi. Iya, motivasinya ekonomi. Ya, saya melakukan ini karena Ya, kurang lebih seperti itu untuk press conference dan juga press screening untuk film STTM alias Sampai Titik Terakhirmu. Nah, yang pasti bakal gue ulas langsung di Bapil Bahas Film, jadi kita langsung kembalikan saja ke Bagas Kaya yang ada di studio. Saya mau kasbon lagi bisa nggak? Tapi kan kasbon kemarin juga belum kamu lunasin. Mohon maaf kali ini saya nggak bisa bantu kamu, Erna. Hidup lah. Nutup 4 bulan. Agak 3 bulan kata sih. Berkantor, Mon. Udah aku bilang ini acara penting. Kau hilang. Kamu masih muda, kamu bisa cari cewek lain. Kamu bisa nikah sama perempuan yang bisa kasih kamu anak. Kamu gak mau pergi. Kamu mau nikah sama calon Maya. Pasti ada akhirnya. Anak saya tuh udah sakit, udah sembuh, terus katanya sakit lagi. Pertanyaan saya cuma satu, anak saya bisa sembuh kapan? Itu aja. Teteh capek. Aku cuma mau kamu tahu, aku bersyukur bisa jadi suami kamu di dunia dan di akhirat. Film drama terbaru berjudul Sampai Titik Terakhirmu menghadirkan kisah hangat tentang Sheila, gadis muda yang tampak hidup damai bersama keluarganya, hingga pertemuannya dengan Albi membawa warna baru dalam kesehariannya.
Diperankan oleh Mawar De Jong dan Arbani Aziz, film ini menyorot dinamika cinta, kehilangan, dan kekuatan keluarga dalam menghadapi masa sulit. Di balik momen manis hubungan Sheila dan Albi, tersimpan kenyataan pahit yang perlahan terungkap, membawa penonton pada perjalanan emosional yang penuh air mata. Disutradarai dengan sentuhan lembut dan penuh rasa, Sampai Titik Terakhirmu bukan sekedar drama percintaan, tetapi juga refleksi tentang bertahan sampai titik terakhirmu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sinopsis dan juga press conference, keseruan press conference. Nah, di situ saya bertemu dengan beberapa teman-teman saya yang dari Good Work sih, basically. Aneh ya kalau misalnya udah kenal sama beberapa krunya ya, tapi ya hari ini gue bakal review jujur, jadi gue nggak expect ternyata filmnya akan bikin seorang Bagaskha menitikkan air mata lelakinya. Gue nggak expect jujur, terutama di akhir-akhir banget sih. Ini spoiler review yang pasti gitu loh, jadi bagi yang belum nonton filmnya silakan untuk nonton filmnya dulu baru balik lagi ke sini untuk lihat reviewnya. Satu hal yang pasti, karena ini merupakan film keluarga juga, jadi adegan dari film ini dibuka dengan vibe keluarga yang hangat, vibe keluarganya Sheila terutama. Sebelum itu pun sebenarnya sudah ditunjukkan bagaimana Sheila dan juga Albi ini bertemu, alias Arbani Aziz juga Mawar De Jong ya, bertemunya seperti apa. Sebenarnya itu momen-momen klise lah film-film romcom gimana sih gitu loh kan, yang kita tahu di sini ya di sini kan Sheila itu kan adalah seorang pemain futsal, pemain bola ya. Perempuan gitu, terus bertemu dengan si kurir I.O. Wedding ya, si Albi ini. Fun fact, ini merupakan kisah nyata juga ya, yang terjadi di tahun 2024 pertengahan kalau aku tidak salah ya. Jadi kemarin juga ada Mas Albinya datang, the real Mas Albi, bukan Arbani Aziz, datang ke presscon juga. Ya disitulah sebenarnya dibuka dengan sebagaimana romcom yang manis gitu kan, setupnya manis, tapi ya berasa sih itu untuk sebuah awalan film kayak Calm Before the Storm ya kali ya, bisa gue bilang seperti itu. Ini pertemuan Sheila dan Albi yang menurut gue, tadi gue udah bilang di awal bahwa klise, tapi enak gitu, karena yang gue lihat juga sebenarnya dua karakter ini, Sheila dan Albi di filmnya yang diperankan oleh Mawar De Jong dan juga Arbani Aziz, chemistry mereka sangat natural sih, jadi gue tidak terganggu dengan adanya penulisan yang ada di situ, yang dimana penulisannya juga sebenarnya dapat gue nikmati juga gitu loh. Untuk gue bukan penonton drama banget ya di Indo ya gitu, maksudnya pure drama bisa gue nikmati. Pengadeganan dan juga acting gitu loh, acting yang ada di film ini. Kayaknya gue bakal mainly di review ini bakal mereview secara yang paling karakter ya, dua karakter tersebut, Albi dan Sheila yang ada di film ini. Karena sebenarnya ada juga karakter-karakter lain seperti ibu, ya si bapak, kakak, adik ya, dua adiknya Sheila gitu kan, yang saling bully satu sama lain. Sama tiga sekawan yang ada di film ini gitu loh. Mbak Siti Fauzia, Kak TJ, sama Bang Onat ya. Ya ini apa namanya, gue bakal bahas sampai situ juga. Tapi sebelum itu ya, salah satu poin yang paling kuat dari film ini sebenarnya adalah chemistry antar karakter, yang dimana film ini meng-highlight ya chemistry Arbani Aziz dan juga Mawar De Jong. Ya itu sih, lagi-lagi gue tidak terganggu dengan adanya chemistry yang ada di film ini. Even dari tiga sekawan ya, tiga sekawan yang ada di sini, awalnya sih gue ngerasainnya emang mereka tuh comic relief aja ya. Jadi buat lucu-lucuan, kalau misalnya ada adegan yang terlalu sedih atau terlalu serius, mereka yang ice breaking lah ya, gue berani bilang kayak semacam karakter ice breaking. Tapi ternyata makin ke akhir film, mereka bukan hanya sekedar ice breaking, terutama Budian, ya Budina apa Budian tuh yang Kak TJ di sini. Gue baru sadar ternyata ini radio announcer the real senior gitu. Gue baru sadar, gue baru lihat beliau setelah berapa lama gitu. Gue baru lihat aja sih, dan memerankan karakter yang sangat powerful malah sebenarnya untuk film ini ya gitu loh. Awalnya gue ngira si tiga sekawan ini gue ngerasa underused
Karena ya itu lagi-lagi gue ngerasain mereka kayak lewat-lewat aja gitu. Walaupun tetap sih tiga aktor ini sebenarnya memainkan dirinya sendiri ya gitu. Yang gue ya kasar sih kalau ngomong gitu ya. Tapi ya yang gue lihat zona nyaman gitu loh. Tapi they deliver it really good. Jadi gue nggak terlalu gimana-gimana sih sama mereka gitu. Secara pacing dari film ini surprisingly good dari awal, tengah, sampai akhir film yang gue rasain ya gitu loh. Film ini dimulai dengan pacing yang cukup cepet sih, gitu. Cukup cepet kayak tiba-tiba mereka saling ketemu, mereka saling kenal, mereka saling follow, mereka tiba-tiba mengajak pacaran. Awalnya gue kira nggak bakal secepat itu soalnya gitu, kayak ada prosesnya dulu lah, ada ngapa-ngapainnya dulu gitu, dan ternyata di adegan-adegan awal sih Albi dan Sheila itu langsung suka satu sama lain gitu. Belum pacaran, cuma ada adegan kayak chatting-chatting gitu-gitulah. Iya, lagi-lagi ya, apakah memang itu yang terjadi sebenarnya gitu dengan almarhumah Sheila dan juga Albi? Ya itu harusnya sih bener ya gitu loh. Memang seperti itu yang terjadi saat itu gitu ya. Ini gue bakal bahas lebih lanjut sih mengenai emosi yang ada dari film ini, yang dimana itu sangat dimainin. Kenapa gue nangis, kenapa Bagaskar tiba-tiba nangis gitu loh. Bahkan dari emosi, ekspresi dari karakter-karakter pendukungnya juga di sini main banget sih. Tapi ada yang mau lewat dulu. Jadi infoin saja kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Influenza masih di Bapel Bahas Film sampai titik terakhirmu. Yang dimana tadi terakhir gue pengen ngomongin tentang emosi dari film yang ada di film sampai titik terakhirmu. Sebelum itu gue pengen bahas juga ada titik di film ini dimana tiba-tiba fokusnya tuh berubah. Yang awalnya emang kita difokusin, dan gue pun merasa juga sutradaranya ini did the right thing, yang dimana ya emang karakter utama dari film ini selain Albi dan Sheila, ya karakter the core karakter adalah Sheila gitu loh. Ya memang yang diceritain kan berdasarkan beliau gitu. Tapi ada satu momen di mana saking masuknya ke keluarga Sheila, jadi ini bagus sih. Maksud gue pendalaman karakter, pendalaman backstory dari keluarganya Sheila yang ada gitu loh. Chemistry masing-masing Sheila dengan per anggota keluarga tuh ditunjukin adegan-adegan ikoniknya, seperti salah satunya yang paling mentereng lah ya adalah ya bapaknya Sheila gitu di sini. Kiki Narendra, Mas Kiki Narendra di sini sebagai bapaknya Sheila. Adegan rumah sakit yang dimana dia nanya gitu loh, "Dok, kapan anak saya bisa sembuh?" Tuh menunjukkan sekali bagaimana sebenarnya bapaknya Sheila ini sebenarnya sangat gak tega gitu loh ngeliat anaknya seperti itu, berkali-kali harus operasi, harus kemo segala macem, dan itu nggak kelar-kelar. Dan di situ sih gue berani bilang Mas Kiki Narendra nailed it really good gitu, nailed it gitu untuk delivery line, delivery emosi di situ tidak lebay gitu, karena menyesuaikan juga sama environment yang ada, yaitu ya di IGD, pokoknya di rumah sakit lah, di rumah sakit. Ya, di situ juga tektokannya sama Kak Yunik Priscilla di sini sebagai ibunya Sheila. Mereka di situ ya kayak semacam berdebat segala macam lah. Dan itu selain bapaknya ya, kalau sama ibunya sih banyak ya gitu loh. Maksudnya momen-momen gimana sih anak perempuan dan ibu gitu loh ya, momen-momen hangat dan juga sedihnya ada di situ. Itu udah mulai tuh di tengah-tengah film, pokoknya orang-orang sekitar gue pada pada nangis-nangis. Yaitu dari ibu dan juga bapaknya. Momen-momen sama saya samain Jasem di sini sebagai adiknya, dan juga adik terkecilnya si Dide. Nah itu udah gue spill aja lah ya, karena waktu kita tidak banyak. Ada momen di mana si Sheila di sini tuh mulai kayak ada yang mau nyampein sesuatu nggak nih, mumpung aku lagi di sini. Semua keluarganya ngumpul, termasuk mamanya si Albi, Katika Panggabean di sini sebagai mamanya Albi. Itu pas pertama kali Dide ngomong, itu emosinya kok gue bingung deh, maksudnya dia kan masih kecil ya, Shakel kan masih kecil, tapi kok
memaintain emosi dan juga ekspresi dan timingnya tuh, kok gue bisa nangis di situ ya? Gue nggak ngerti kenapa. Dia kan cerita dulu bawel segala macam, tapi sekarang udah nggak lagi. Itu tuh bagaimana cara Shakel ya, cara bacanya kalau nggak salah, itu kok bagus banget gitu ya. Jujur gitu loh. Dia tuh jujur banget untuk actingnya. Ya ini gue udah cerita itu, tapi gue baru sampai di poin dimana gue ceritain si Dide yang gimana ya? Mungkin bukan karena dialog-dialognya aja gitu loh yang sudah di delivery dari awal. Mungkin kalau misalnya gara-gara dialog doang mah gue udah nangis dari pertengahan film kali. Enggak, gue nggak nangis dari pertengahan film, tapi gue nangisnya di akhir film. Bagaimana cara sutradara dan juga penulis skripnya bisa menggayat gitu loh para penonton untuk bisa punya empati dan simpati untuk karakter-karakter yang ada di film ini. Walaupun karakternya banyak banget sebenarnya, tapi bisa hangat. Mungkin karena ceritanya dekat juga gitu dengan orang-orang yang ada di situ. Mungkin termasuk gue juga, makanya Dide pas ngomong baru mungkin gue merasakan apa yang Dide rasakan mungkin kali ya. Iya, dan ini juga sebenarnya call up juga gitu untuk para penyintas kanker ya jatuhnya. Ini kan kanker ovarium kan, almarhumah Sheila ini mengalaminya gitu. Jadi ya kalau menurut gue untuk film ini unexpectedly gue suka, gue nangis gitu. Memang seharusnya film ini bikin nangis orang dan berhasil bikin Bagas Kan nangis tuh siapa gue? Tapi maksud gue ngerasa kayak ya lu berhasil sih, lu berhasil bikin film ini sedih. Endingnya sih wholesome ya. Ya sedih sih, bukan wholesome sih, lebih tepatnya sedih. Ditutup dengan Arbani Aziz di sini sebagai Albi memeluk batu nisannya Sheila. Dan itu gue baru sadar gitu loh. Pokoknya di klip-klip setelah filmnya berakhir di credits gitu, roll the credits itu ada video-video lamanya Sheila ternyata gitu loh. Dan itu gue ngerasanya akurat kali ya. Kayak misal pas pertama kali Sheila tuh nunjukin rambutnya botak pakai topi ke ibunya, terus kayak topinya dibuka gitu loh ya. Untuk settlement keluarga Sheila dan juga Albi, gua nggak masalah. Paling sebenarnya untuk settlement di sisi lainnya seperti si trio sekawannya itu, yang dimana akhirnya kayak awalnya kan julid segala macem lah, dibilang hamil lah gitu loh. Akhirnya pas di ini anaknya si siapa TJ Ruth dimasukin ke akademi futsal, akademi bola, apa-apa gitu. Terus ternyata beneran baik orangnya gitu. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah, tapi lagi-lagi sayang banget mereka nggak bener-bener porsiannya kayak 60%, 40%, 60%-nya adalah mereka tuh kayak comic relief buat ketawa aja gitu. Sebenarnya kan bisa dibikin maksudnya lucu yang kesel tuh bisa. Gue ngerasa ada potensi lah untuk karakter tiga sekawan itu, tapi dibikinnya lebih ke lucu aja. Akhirnya pas ada di settlement itu kayak ya wholesome-nya mungkin di situ kali ya dari yang gue dapet gitu. Ya, jadi kesimpulan dari review ini sampai titik terakhir emang bukan film yang bagus absolut cinema, cuma kalau emang udah bisa menyentuh hati para penonton gitu, ya orang lain dan even gua yang sebenarnya tidak terlalu mudah untuk nangis nonton sebuah film, apalagi nonton film Indonesia, berarti secara filmmaking, para filmmaker dan juga cast-nya berhasil. Akhirnya film bagus lagi, Dok. Ya udah kalau gitu terima kasih udah nonton Bapel sampai detik ini. Kita ketemu lagi di film yang lainnya di Bapel Bahas Film.